Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roshidatul Lutfi, NIM 1263032010113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurul Afifah, NIM 12630320103. Hai Fitri, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik nih, kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. By the way, alhamdulillah ya sudah hamin 10 hari raya Idul Fitri. Iya, aku sangat tidak sabar menantinya. Tapi jangan lupa, amalan-amalannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ditambah lagi ya. Iya pastilah. Apalagi amalan yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan kan membaca Al-Quran. Jadi ini aku lagi berusaha minimal hatam 1 juz. Wah, aku salut sama kamu. Tapi tidak kamu saja loh yang berusaha untuk khatam. Aku juga nggak mau kalah, hehe. Ngomongin Al-Quran ya. Kamu udah ngerti belum apa itu tafsir, takwil, dan terjemah dalam Al-Quran? Terjemahkan artinya ayat Al-Quran yang biasanya ada di bawah ayatnya itu kan? Tapi aku baru denger tuh kalau tafsir dan takwil. Apa ya? Waduh, makanya nih aku berikan video supaya kamu tahu apa pengertian dan perbedaan dari tafsir, takwil, dan terjemah. Yuk, simak bareng-bareng yuk. Wah, oke siap. Teman-teman, mari kita renungkan. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar sebuah untaian kata yang berbunyi Lughatul Arabiyah, Lughatul Jannah, yang artinya bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Tentunya ini bukan sekedar omongan belaka, namun bisa dibuktikan bahwasannya bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang paling tinggi dibandingkan dengan bahasa lain. Lafadznya yang memiliki beberapa makna, susunan kalimatnya bahkan dalam pemilihan kata pun sangat serasi dan indah. Inilah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Dengan kecerdasan otaknya manusia mampu mengungkap makna dan menemukan solusi dari berbagai problematika kehidupannya. Nah, pertama kita bahas tentang tafsir dulu ya. Dari pengertian, tafsir dalam pandangan mufasir. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, tafsir itu berarti penjelasan terhadap satu kalimat atau eksplanase dan klarifikasi yang juga mengandung pengertian, penyingkapan, penunjukan, dan keterangan dari maksud satu ucapan atau kalimat. Kalau menurut pakar ulumul Quran seperti Imam As-Suyuti dalam Itqan mengatakan, kata tafsir terbentuk dari pola taf'il dari kata al-fasr yang berarti penjelasan atau al-bayan, dan pengungkapan atau al-kashif atau at-tafsirah yang berarti urin sebagai indikator diagnosa penyakit. Sementara itu, Az-Zarkazi dalam Al-Burhan menjelaskan tafsir menurut bahasa adalah memperlihatkan dan menyingkap. Tafsir merupakan bentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiron yang berarti air urin yang dijadikan sampel diagnosa dokter. Seorang mufasir dengan mengungkapkan redaksi ayat Al-Quran dan sebab-sebab turunnya bisa dengan mudah baginya memahami maksud dari ayat tersebut. Sama halnya dengan seorang dokter yang dapat menemukan dan mendeteksi penyakit di pasien melalui sampel urinnya. Ada perbedaan nih di antara ahli bahasa mengenai asal-usul etimologi kata tafsir. Apakah ia berasal dari fasaro atau dari kata safaro? Jika kata al-fasr seperti yang dimaknai dalam Kamus Lisan Al-Arab mengatakan dokter terhadap air, dan kata tafsiroh dengan urin yang
yang dipergunakan untuk menunjukkan adanya penyakit, dan para dokter menelitinya berdasarkan warna urin untuk menunjukkan adanya penyakit bagi seseorang. Maka kita dihadapkan pada dua hal. Pertama, materi yang diamati dokter untuk menyingkapkan penyakit atau tafsirah, dan kedua, tindakan pengamatan itu sendiri dari pihak dokter, yaitu tindakan yang memungkinkan meneliti materi dan menyingkap penyakit. Materi yang dicermati dokter berfungsi sebagai medium yang digunakan sang dokter untuk dapat menemukan penyakit. Ini berarti bahwa tafsir menurutnya yaitu menemukan penyakit, menuntun adanya materi atau objek, dan pengamatan atau subjek. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seseorang, siapapun itu, bahkan seorang mufasir, dapat melakukan proses penafsiran seperti tadi. Mufasir harus bertindak sebagai seorang dokter. Maksudnya gimana? Seseorang yang harus memiliki pengetahuan terhadap penyakit atau gejalanya, agar ia dapat menemukan penyakit dari materi tersebut, agar ia dapat melakukan proses penafsiran. Dalam materi safaro, kita dihadapkan pada banyak makna yang intinya berarti perpindahan dan perjalanan. Kalau dari materi ini juga terdapat kata as-safir yang berarti utusan dan juru damai antar kelompok. Itu bentuk jamaknya adalah as-sufara. Makna ini berkaitan dengan pengertian perpindahan dan gerakan. Atas dasar itu, lafadz tafsir baik berasal dari al-fasru atau as-safru memiliki makna yang sama, yaitu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi melalui medium yang dianggap sebagai tanda mufasir. Melalui tanda tersebut, seorang mufasir bisa sampai dalam bahasa. Maksudnya pada sesuatu yang tersembunyi dan samar tersebut. Dalam Al-Quran, lafaz tafsir berulang hanya satu kali, yaitu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Al-Furqan ayat 33. Lafaz tafsir yang tadi itu diartikan dengan penjelasan. Adapun pengertian tafsir menurut istilah itu seperti ini. Yang pertama, menjelaskan kalam Allah. Dengan kata lain, berfungsi sebagai penjelas bagi lafaz-lafaz Al-Quran dan maksud-maksudnya. Yang kedua, mengungkapkan makna-makna Al-Quran dan menjelaskan maksudnya. Nah, kalau dari Imam Al-Zarkazi berpendapat bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Kalau Al-Maturidi mendefinisikan tafsir dengan penjelasan yang pasti dari maksud satu lafaz dengan persaksian bahwa Allah bermaksud demikian dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur. Nah, ini yang selanjutnya, yakni pengertian takwil dan ruang lingkup pembahasannya. Nah, ini agar kamu tahu ya,
Kalau kata takwil berasal dari kata ala yaulu aulan, yang berarti kembali kepada asal. Ada yang berpendapat takwil berasal dari kata ialah, yang berarti mengatur. Seorang muawil atau pentakwil seakan-akan sedang mengatur perkataan dan meletakkan makna sesuai dengan tempatnya. Mentakwil kata atau mentakwil kalam berarti menjelaskan dan mengembalikan kepada maksud yang diharapkan. Ibnu Mansur mendefinisikan takwil secara etimologi berarti rujuk atau kembali, seperti bunyi hadis man soma ad-dahr fala soma atau wala ala, barang siapa yang puasa selamanya maka sebenarnya dia tidak puasa dan tidak kembali kepada kebaikan. Abu Ubaid, Ma'mar, Ibnu al-Musanna, dan At-Tabari mengartikan takwil adalah tafsir, marja' dan al-masyir. Secara terminologi, takwil menurut ulama salaf dapat berarti: pertama, menjelaskan kalam dan menerangkan maknanya. Dalam hal ini, tafsir dan takwil tidak ada perbedaan. Inilah yang dimaksud oleh Mujahid dan Ibnu Jarir At-Tabari ketika menggunakan lafaz takwil. Yang kedua, makna yang dimaksudkan dalam sebuah perkataan. Jika perkataannya bernada tolab atau perintah, maka takwilnya adalah pekerjaan yang diminta. Sejauh ini nampak para ulama salaf memahami takwil itu sinonim dengan tafsir dan tak jauh dari pengertian takwil secara bahasa. Hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha membuktikan hal ini. Ia berkata, Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya sering memperbanyak membaca subhanakallahumma wa bihamdik. Mentakwil Al-Quran yaitu firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi takwil adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan mencegah apa yang dilarang dan dalam sebuah teks. Imam Al-Ghazali mengatakan takwil adalah sesuatu ungkapan mengenai ihtimal atau kemungkinan makna yang didukung oleh dalil yang menunjukkan kepada makna zahir. Wah, kalau kita berbicara tentang takwil banyak ya pengertian-pengertian dari ulama salafi tentang pengertian takwil, baik dari Khalid Abdurrahman Al-Aq, terus ada At-Tabari, yaitu dia seorang imam para mufasir, menamai kitabnya dengan Jami' al-Bayan an Takwil ay al-Quran, dalam statement menjelaskan terhadap ayat Al-Quran. Dalam khotimahnya, tafsirnya beliau menjelaskan bahwa takwil ayat Al-Quran terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, takwil yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Yang kedua, takwil yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin ilmu Allah, seperti takwil ayat-ayat hukum dan faraid, dan yang lainnya yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan penjelasan dari Rasulullah. Untuk bagian ini, seorang tidak diperbolehkan melakukan takwil kecuali dengan dalil dari Nabi. Yang ketiga, takwil yang diketahui oleh mereka yang memiliki otoritas dan ilmu pengetahuan tentang ayat Al-Quran. Sedangkan menurut ulama mutakhirin, baik dari kalangan fuqaha, mutakallimin, ahli hadis dan ahli sufi, berpendapat bahwa takwil adalah memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang lebih kuat
kemungkinannya disertai dengan dalil-dalil. Dalam hal ini, tugas takwil adalah terbagi menjadi dua, yaitu menjelaskan kemungkinan makna lafadz dan menjelaskan dalil yang bisa memalingkan dari maknanya yang asli. Wah, banyak sekali ya pengertian dari para fuqaha, para mutakalim, para ahli hadis, dan lain-lain. Dari berbagai bahasan tentang definisi takwil tersebut, kita dapat menyimpulkan dua makna takwil, yaitu yang pertama, takwil adalah mengalihkan makna dari yang meragukan atau membingungkan pada makna yang meyakinkan dan mententeramkan. Dalam pengertian ini, takwil hanya berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat ya. Untuk yang kedua, takwil adalah selain makna lahiriah juga termasuk makna batiniah. Takwil dalam arti ini berhubungan dengan semua ayat Al-Quran. Kalau dalam sejarahnya, penggunaan lafadz takwil pada masa Rasulullah identik atau hampir sama dengan pengertian tafsir dalam arti pengungkapan kandungan ayat Al-Quran. Jika kita melihat redaksi ayat Al-Quran, lafadz takwil lebih banyak digunakan ketimbang lafadz tafsir. Lafadz takwil berulang sebanyak 16 kali, sedangkan lafadz tafsir hanya 1 kali. Istilah takwil yang digunakan Al-Quran memiliki banyak arti. Berikut dan ada beberapa pengertian Al-Quran terhadap lafadz takwil. Contohnya yang pertama, pada Quran Surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Yang artinya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Lafadz takwil tadi berarti penjelasan dan penentuan bahwa penjelasan ayat-ayat tersebut hanyalah Allah yang mengetahui. Terus ada lagi Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau takwil dalam ayat tadi bermakna akibat terakhir dari sesuatu. Kalau takwil dari surat yang lain, ada Quran Surat Al-A'raf ayat 53, terus Quran Surat Yunus ayat 39, Quran Surat Yusuf ayat 6, Quran Surat Yusuf ayat 37 dan ayat 100. Terus Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Satu lagi ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Nah, di sini lafadz takwil berarti penuturan hasil akhir atau hasil yang terjadi sesudahnya. Penjelasan mengenai apa yang diperbuat Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari beberapa penggunaan Al-Quran, terhadap lafadz takwil, nampak ya bahwa pengertian takwil berkisar pada hasil akhir, penerjemahan secara simbolik, dan penjelasan dan penuturan kembali terhadap sesuatu. Baik, selanjutnya adalah perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum atau ayat muhkamah. Maksudnya, ayat-ayatnya sudah jelas dan memuat ayat-ayat yang umum.
Sedangkan takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus atau ayat mutasyabihat. Yang kedua, tafsir bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwil menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh Al-Qur'an tanpa meyakini bahwa demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwil menggunakan akal pikiran, jika tafsir tadi bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh dikatakan atau boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, tafsir menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayat. Bisa jadi hadis atau dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan takwil menerangkan makna ayat melalui pendekatan dirayah atau keilmuan atau logika. Yang keempat, tafsir menerangkan makna-makna yang tersurat, sedangkan takwil menerangkan makna-makna yang tersirat. Yang kelima, tafsir menerangkan makna kalimat baik makna hakiki maupun majasinya. Sedangkan takwil menerangkan makna batin atau menerangkan hakikat yang dikehendaki atau makna tersembunyi. Yang terakhir, yang keenam, tafsir, penjelasan makna dalam tafsir telah diberikan oleh Al-Qur'an, sedangkan penjelasan makna dalam takwil diperoleh melalui eksplorasi dengan memanfaatkan ilmu ayatnya. Bisa jadi ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Yang ketiga adalah terjemah. Secara etimologi, kata terjemah diartikan dengan menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan atau bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Maksudnya, terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain, tanpa memindahkan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Dalam pelaksanaannya, terjemah terbagi dalam dua bentuk, yaitu terjemah harfiah atau lafdhiyah dan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Terjemah harfiah diartikan dengan memindahkan pengertian dari satu bahasa ke bahasa lain sambil tetap memelihara susunannya dan sekalian makna asli yang terkandung dalam apa yang diterjemahkan. Terjemah ini juga disebut sebagai terjemah lafdhiyah, menerjemahkan sesuai dengan susunan dan struktur bahasa asal. Adapun terjemah maknawiyah atau tafsiriyah hanya mementingkan apakah dengan bahasa yang dihidangkannya orang telah mengerti dengan kandungan Al-Qur'an itu secara tepat dan benar menurut keyakinannya. Contoh terjemah: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman. Yang dimaksud terjemah adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.